Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih.
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Ini hati kami Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kekuatan. Sebelum kami memulai hari kami ya Bapa, kami mau terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang memberkati kami, memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu dan bahkan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat HCC dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, puji Tuhan, bersyukur kita sehat, diberikan nafas kehidupan, diberi kekuatan yang baru. Sebelum kita mau melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan edisi Saat Teduh di pagi hari ini kita masih belajar tentang mujizat Yesus, dan di pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang Yesus menyembuhkan seorang hamba imam besar yang terpotong telinganya. Mari kita membuka di dalam Lukas 22 ayat 49 sampai 51. Lukas 22 ayat 49 sampai 51 saya akan membacakan. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkan telinganya. Maka Yesus berkata kepada imam dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kisah penyembuhan seorang hamba imam besar yang terpotong telinganya ini, sebelum Yesus dipaku di atas kayu salib, selama 3,5 tahun perjalanan pelayanan Yesus, dia melakukan 35 kali mujizat. Dan kisah ini adalah terakhir kalinya Yesus melakukan mujizat sebelum dia dipaku di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam Lukas 22 ayat 49 ini, bahwa mengapa Tuhan mau menyembuhkan imam besar ini, padahal dia orang yang ingin menangkap Yesus. Tetapi mengapa Tuhan mau menyembuhkan dia? Jikalau Tuhan tidak menyembuhkan dia, mereka akan lebih cepat menangkap Yesus. Tetapi Yesus menyembuhkan dia supaya orang yang ikut menangkap mereka tidak mendapatkan kecelakaan, karena Tuhan Yesus pun tidak setuju tentang apa yang dilakukan Petrus, yaitu Petrus memotong telinga imam besar ini karena wujud cintanya dia untuk melindungi Yesus. Dia gegabah dan dia memotong telinga imam besar ini, dan Yesus pun tidak setuju dengan apa yang dilakukan Petrus tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Tuhan tetap menyatakan seperti sedia kala, yaitu apa? Dia penuh cinta, dia penuh kasih, dia tidak jahat kepada orang yang menjahati Yesus. Dia tidak membalas kejahatan itu, tetapi karena Yesus mempenuhi cinta kasih dan Yesus juga mempunyai jiwa yang agung. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini di pagi hari ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama adalah janganlah kita memiliki tindakan yang gegabah ketika kita memutuskan sesuatu.
sama seperti Petrus. Ketika dia memotong telinga imam besar tersebut, dia tidak bertanya dahulu kepada Tuhan, tetapi dia langsung mengambil keputusan untuk memotong telinga imam besar ini karena dia mungkin marah. Dia jengkel kenapa Yesus mau ditangkap. Tetapi Yesus tidak setuju dengan perbuatan Petrus tersebut. Walaupun wujud kasih Petrus, tetapi Yesus tidak ingin Petrus melakukan tersebut karena apa yang Petrus lakukan bisa menggagalkan misi Tuhan pada saat itu. Tetapi di sini kita lihat bahwa keputusan yang dilakukan oleh Petrus dan terkadang kita juga ketika mengambil sesuatu atau mempunyai masalah dan ingin melakukan sesuatu, kita terkadang memiliki tindakan yang gegabah. Mungkin kita tidak sabar menanti Tuhan, kita tidak sabar mendengar jawaban Tuhan. Jadi kita langsung melakukan tindakan yang gegabah dan akhirnya merugikan diri kita sendiri. Dan akhirnya juga tindakan gegabah kita salah dan membuat misi Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi karena kita terburu-buru, kita gegabah, akhirnya yang misi yang terbaik tersebut akhirnya gagal. Dan apa? Kita menyalahkan Tuhan, padahal kita sendiri yang salah. Tapi di pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari kisah ini bahwa janganlah kita memiliki tindakan yang gegabah ketika kita mau memutuskan sesuatu. Tapi kita bertanyalah dulu kepada Tuhan, apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Dan hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah mari kita harus belajar seperti Yesus. Mari kita mau terus meneladani Yesus. Kenapa? Bagaimana Yesus dihina, Yesus dibenci, Yesus tidak disukai, bahkan sepanjang pelayanan dia tidak disukai oleh ahli Taurat, dia tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi yang dia lakukan apa? Dia tetap mengasihi, dia tetap melayani, bahkan dia tidak membalas orang yang melawan dia. Padahal Yesus punya kuasa, Yesus bisa membalas mereka, tetapi Yesus adalah orang yang penuh kasih. Yesus memiliki sifat yang penuh penyayang dan mengasihi sehingga dia tidak membalas apa yang orang lakukan. Orang yang jahat Yesus tidak membalas. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau meneladani Yesus. Kita mau memiliki kasih. Mungkin kita disakiti, mungkin kita terluka, kita dihina. Apakah kita mau membalas ataukah kita mengasihi mereka? Mungkin sulit, tapi di pagi hari ini kita diingatkan, kita mau belajar bersama-sama untuk memiliki sifat seperti Yesus, yaitu mengasihi. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kita yang berdosa, kita yang tidak layak, tapi dilayakkan dan dicintai Tuhan. Dan sudah saatnya kita, karena kita dicintai Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita juga harus menyayangi sesama kita, walaupun musuh kita sekalipun, meskipun susah, sulit, tapi Yesus yang akan memampukan itu. Mari kita meneladani Yesus, memiliki sifat yang baik, sifat yang penuh kasih dan penyayang meskipun kita dihina, meskipun kita dijahati. Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan di pagi hari ini kita diingatkan bahwa perbuatan yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam hidup ini merupakan kesempatan kita untuk apa? Untuk mendemonstrasikan kasih. Untuk mendemonstrasikan kasih yang kita sudah diberikan dan kita mau memberikan itu kepada orang lain. Kita mau belajar untuk mendemonstrasikan kasih kita kepada orang lain. Sama seperti Yesus terlebih dahulu mengasihi kita dan mengasihi musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita juga mau belajar untuk jangan kita mengambil tindakan yang salah ketika kita memutuskan sesuatu. Jangan gegabah dalam apapun yang kita lakukan. Tetapi kita bertanyalah dulu kepada Tuhan. Mungkin wujud kita mencintai Tuhan sama seperti Petrus. Tapi Tuhan tidak menyukai sifat yang kasar. Tuhan tidak menyukai sifat yang terburu-buru dan tidak bertanya kepada Tuhan. Di pagi hari ini kita diingatkan untuk kita memiliki kasih sama seperti Yesus mengasihi kita. Untuk kita tidak terburu-buru di dalam mengambil kesempatan atau di dalam mengambil keputusan apapun itu. Dan mari kita meminta kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kita. Mintalah agar Roh Kudus supaya bisa menuntun kita untuk tetap berada di jalurnya Tuhan, untuk bisa tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami sering gegabah,
Seringkali kami tidak bertanya kepada Engkau dalam setiap masalah kami. Kami selalu mengikuti emosi kami Tuhan. Sehingga seringkali kami menggagalkan misi Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Di pagi hari ini kami mau belajar untuk berserah. Di pagi hari ini kami mau belajar untuk bertanya terlebih dahulu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan kami mau untuk meneladani Engkau terus Tuhan. Kami mau untuk memiliki sifat yang mengasihi, sifat yang menyayangi. Walaupun kami disakiti, kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi mereka. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, Allah Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat dan menuntun kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu, bahkan kami mau meneladani firman-Mu dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang beban berat. Apapun yang kami alami Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau buka jalan di dalam nama Yesus. Engkau berikan apapun yang terbaik untuk semua di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau untuk memulai hari kami dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.